Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa di mata kuliah Kerjasama Lembaga Informasi. Hari ini materinya adalah mengenai kebijakan dan etika dalam kerjasama lembaga informasi. Ada 4 hal yang akan kita pelajari: definisi, kebijakan dalam kerjasama, etika dalam kerjasama, dan kebijakan dan etika dalam kerjasama lembaga informasi. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Nah, adapun etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlaknya. Pengertian ini berasal dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Oleh karena itu, kebijakan dan etika dalam kerjasama lembaga informasi dilakukan untuk melindungi lembaga yang saling bekerja sama melalui aturan dan perjanjian yang telah disepakati, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Jadi, selain keuntungan yang didapatkan, visi misi dari kedua lembaga tersebut dapat tercapai. Kebijakan kerjasama lembaga informasi dapat memuat 3 hal. Yang pertama, adanya mitra kerjasama. Dalam mitra kerjasama, penting sekali adanya perlindungan pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas yang profit. Kemudian, akses informasi dan organisasinya. Jadi, melindungi mitra kerjasama itu sangat penting. Yang kedua adalah peranan pemerintah. Di Indonesia sendiri sudah ada 2 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dari 2 peraturan ini mengisyaratkan bahwa setiap organisasi wajib saling bertukar informasi secara terbuka. Dan yang ketiga adalah pembuatan informasi dan penyebarannya. Bisa melalui katalog elektronik, media penerbitan, dan media sosial. Nah, adapun kebijakan dalam kerjasama itu yang harus diperhatikan adalah pertama, perlindungan privasi penggunanya. Privasi pengguna itu sangat penting sekali. Pengguna harus memiliki kenyamanan dan keamanan ketika menggunakan informasi tersebut. Yang kedua, penyebaran kebebasan informasi. Harus netral, jaringan internetnya harus bisa dirasakan oleh semua pengguna, dan akses koneksi internetnya. Ketiga adalah perkembangan e-government. E-government ini sangat penting sekali dalam mendukung informasi untuk tersebar ke dalam sebuah lembaga. Dan terakhir adalah isu keamanan nasional. Bagaimana sebuah isu keamanan di sebuah negara itu sangat berhubung dengan kebijakan dalam sebuah kerjasama. Sangat penting sekali apabila dalam sebuah negara memiliki isu keamanan yang sangat genting, pasti akan mempengaruhi potensi yang akan terjadi dalam kegiatan kerjasamanya. Nah, nilai utama dalam sebuah lembaga informasi jangan kita lupakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh mitra yang akan melakukan kerjasama. Akses, kerahasiaan atau privasi yang tadi ya, baik itu untuk penggunanya maupun untuk mitra kerjasamanya. Demokrasinya, keberagamannya, pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. Ini jangan dihilangkan bahwa kegiatan penyebaran pengetahuan itu untuk menunjang lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Kebebasan berintelektual, adanya kepentingan umum. Kerjasama yang berkolaborasi tentunya visi misinya adalah untuk kemajuan masyarakat. Kemudian ada kegiatan preservasinya, bahwa kerjasama yang dilakukan adalah untuk melestarikan, memperpanjang waktu usia informasi dari 2 lembaga tersebut. Ada rasa profesionalismenya dan tanggung jawab sosial. Intinya, nilai utama dari lembaga informasi yang saling bekerja sama itu adalah bagaimana visi misi dari lembaga tersebut dapat tercapai dan tentunya dapat memberdayakan masyarakat. Adapun etika dalam kerjasama lembaga informasi itu ada 4. Isu aksesnya, hak ciptanya, hak cipta kepengarangan dan kreatorsnya, isu ketenaga kerjaannya, dan penambahan pernyataan interpretatif. Etika menjadi sebuah peraturan yang harus dilakukan oleh mitra yang saling bekerja sama.
Selanjutnya, kebijakan dan etika dalam kerjasama lembaga informasi. Yang pertama, ternyata setelah kita melihat antara kebijakan dan etika di sebuah lembaga, isu akses itu menjadi salah satu isu yang penting untuk dimasukkan ke dalam kebijakan dan etika. Kenapa? Akses sekarang itu harus open access, informasi harus diterima oleh masyarakat secara terbuka. Yang kedua, lembaga informasi adalah lembaga publik sehingga kepuasan pengguna menjadi utama dan tentunya harus bebas dari agenda politik. Ingat ya, lembaga informasi itu adalah lembaga publik sehingga publik harus menerima, merasakan informasi yang diterimanya secara terbuka dan bebas dari dampak-dampak negatif lainnya. Kemudian adanya hak cipta penulis, kreator, dan lembaga yang memperlihatkan perlindungan pada hasil cipta atau karyanya. Kemudian, setiap lembaga informasi memiliki koleksi yang berbeda. Misalnya, perpustakaan dengan galeri, arsip, dan museum itu memiliki koleksi yang berbeda. Sehingga kebijakan dan etikanya pun akan berbeda. Untuk itu, setiap lembaga tersebut harus memuat atau merancang kebijakan etikanya supaya tidak tumpang tindih atau malah bertabrakan. Nah, berikut adalah materi dari kebijakan dan etika dalam sebuah lembaga informasi. Intinya adalah isu akses menjadi salah satu yang penting dan utama ketika sebuah lembaga informasi akan bekerja sama. Dan tentunya ditunjang dari hak cipta, kemudian apakah kerjasama tersebut memang dapat memberdayakan masyarakat, gitu. Sehingga kerjasama yang terjalin dapat memberikan dampak positif bagi semuanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.